Selamat pagi para mahasiswa sekalian. Pada semester 2 ini kalian akan mengikuti praktikum farmasetika dasar. Nanti yang bertugas pada praktikum farmasetika dasar ini saya selaku kepala lab, saya biasa dipanggil Bu Lucy. Kemudian para asisten yang akan mendampingi kalian selama proses praktikum ini akan ada Pak Teguh, kemudian Bu Sur, kemudian Bu Galuh, Bu Diana, serta Bu Popi. Sedangkan untuk laboran nanti yang juga akan membantu kalian praktikum ini ada Bu Retno. Terima kasih. Pada praktikum farmasetika dasar ini berlatar belakang profesi kefarmasian atau seorang apoteker yang bekerja di pelayanan kefarmasian seperti di apotek, di puskesmas, kemudian di rumah sakit. Pada praktikum ini kalian akan belajar meracik suatu sediaan atau menghasilkan suatu sediaan sesuai dengan permintaan dokter berdasarkan resep untuk pasien tertentu. Jadi ini pasiennya bersifat spesifik ya, tidak bersifat umum seperti pada pembuatan sediaan farmasi skala besar. Ini akan tertulis jelas siapa penerima sediaan kita ini nanti. Sediaan nanti yang akan kita lakukan, yang akan dipraktikumkan, ini ada beberapa macam sediaan. Yang pertama serbuk bagi atau puyer, kemudian serbuk tabur atau bedak tabur, kemudian kapsul, kemudian larutan dan suspensi, emulsi, kemudian untuk sediaan setengah padat nanti ada salep dan krim serta gel. Jadi ada beberapa sediaan. Kemudian dalam proses pembuatan sediaan ini sebagaimana konsep produksi sediaan, maka setiap satu kali menghasilkan suatu sediaan akan diakhiri dengan kontrol kualitas. Memang kontrol kualitas untuk kesediaan racikan atau skala kecil ini tidak memerlukan alat-alat canggih, jadi kita menggunakan alat yang ada, tetapi konsep bahwa kita menjamin mutu dari sediaan ini tetap harus dilakukan. Jadi meliputi penimbangan atau pengukuran itu tetap bisa kita lakukan. Untuk minggu pertama ini acaranya adalah responsi praktikum. Jadi setelah ini kalian akan mendengarkan responsi praktikum melalui tayangan berikut ini. Mari kita dengarkan bersama-sama. Praktikum farmasetika dasar ini dikelola oleh Laboratorium Farmasi Komunitas Universitas Katolik Widya Mandara Surabaya. Lokasi dari laboratorium ini ada di lantai 4. Jadi misalnya kalian tidak sedang praktikum online, jadi kapan-kapan kalau sudah masuk, lokasi dari lab ini ada di lantai 4 di Tower Timur. Kemudian praktikum ini disajikan dalam waktu 2 kali 60 menit atau setara dengan 1 SKS. Praktikum farmasetika dasar ini akan memberikan kalian bekal pengetahuan, seni, dan keterampilan peracikan obat pada skala kecil. Nah, yang dimaksud sebagai keterampilan peracikan obat skala kecil ini adalah ketika seorang apoteker membuat suatu sediaan tertentu atas dasar permintaan dokter melalui resep. Nah, di dalam melakukan peracikan tersebut tentu tidak hanya resep saja yang diperhatikan, tetapi kita juga harus melakukan perhitungan dosis, melakukan peracikan, melakukan pengemasan, serta melakukan pelabelan. Nah, itulah yang akan kalian lakukan selama praktikum farmasetika dasar ini. Untuk tata tertib yang harus diperhatikan selama praktikum di lab farmasetika dasar, yang pertama mahasiswa harus hadir tepat waktu, meskipun praktikum ini tetap diselenggarakan secara online. Kemudian kalian harus mengisi presensi pada bella.wima.ic.id dengan cara masuk pada forum diskusi yang tersedia di Bella. Kemudian berikutnya, bila diskusi menggunakan Zoom atau Google Meet, maka pada awal dan akhir praktikum ini kalian nanti akan diminta oleh asisten yang bertugas untuk melakukan on camera. Ya, jadi untuk memastikan bahwa memang kalian sungguh-sungguh hadir pada praktikum tersebut. Kemudian yang keempat, mahasiswa harus menggunakan baju yang layak ketika mengikuti praktikum meskipun tanpa menggunakan jas lab. Yang kelima, nama dan identitas pada WA. Ini karena nanti kemungkinan besar juga kita berdiskusi lewat WA group. Ya, ini harus menggunakan nama asli.
Ya, jadi selama praktikum gunakan nama asli kalian. Nanti setelah selesai praktikum mau diganti lagi silakan. Ya, tetapi begitu masuk pada praktikum gunakan nama asli. Ya, kenapa harus demikian? Karena ini untuk mempermudah pengambilan penilaian harian. Berikutnya, nilai akhir ini merupakan akumulasi dari 30% nilai harian dan 70% nilai ujian akhir. Kemudian yang terakhir, kalian harus aktif berdiskusi serta bertanya langsung pada asisten, terutama bagi materi yang belum kalian pahami. Begitu. Ini adalah peralatan yang digunakan pada lab farmasetika dasar. Yang pertama gelas ukur untuk mengukur cairan-cairan encer. Yang kedua beker gelas untuk melarutkan bahan dengan pengadukan. Yang ketiga Erlenmeyer, ini untuk melarutkan zat dengan pengocokan. Kemudian ada gelas arloji atau kaca arloji, ini untuk menimbang zat padat yang reaktif atau zat cair dengan jumlah sedikit. Kemudian ada corong gelas, ada batang pengaduk untuk membantu mengaduk atau melarutkan bahan. Berikutnya ada sendok penyu atau sendok tanduk, ini untuk mengambil bahan padat yang tidak bereaksi atau merusak sendok. Sedangkan untuk bahan yang bereaksi dengan sendok tanduk kita menggunakan sendok porselin. Kemudian berikutnya ada spatel untuk mengambil bahan setengah padat. Berikutnya ada cawan penguap untuk menguapkan bahan cair di atas water bath. Kemudian yang paling sering digunakan ini nanti adalah mortir dan stamper untuk menghaluskan permukaan maupun untuk mencampurkan bahan setengah padat. Bila kita menggunakan neraca manual, ini kita akan memerlukan anak timbangan. Nanti anak timbangan ada dua macam, yaitu anak timbangan gram, jadi ukuran 1 sampai 20 gram, serta anak timbangan miligram yang terbuat dari aluminium. Untuk materi praktikum secara keseluruhan baik materi maupun pustaka ini dapat diunduh pada Google Drive yang alamatnya sudah dilampirkan pada Bella maupun grup WA. Sedangkan video praktikum dapat dilihat pada YouTube channel Community Farmasi News. Minggu depan atau minggu kedua kita mulai dengan praktikum pendahuluan. Praktikum pendahuluan ini mahasiswa akan belajar bagaimana sih cara menimbang bahan padat, mengukur bahan cair, menimbang bahan cair, serta menimbang bahan setengah padat. Jadi ini merupakan dasar-dasar sebelum masuk pada peracikan yang sesungguhnya. Sekarang kita lihat bagaimana cara pengisian buku kerja. Jadi satu kali praktikum ini mahasiswa harus mengerjakan dua macam resep. Ya, nah resep yang ada ini sudah tercantum pada bagian atas masing-masing soal. Yang pertama kali dilakukan ini kita harus memeriksa screening administrasi. Jadi ini ada beberapa komponen yang harus kalian perhatikan. Dan berilah centang apabila sudah ada dan berikan tanda strip bila belum tersedia. Langkah berikutnya kita akan melakukan perhitungan dosis untuk memeriksa kesesuaian yang diberikan pada pasien. Yang pertama kita menuliskan dosis dari resep yang kemudian dibandingkan dengan dosis dari pustaka. Gunakan selalu pustaka resmi. Langkah berikutnya kita melakukan screening farmasetik terhadap resep yang ada. Jadi kita melihat apakah ada problem farmasetik, misalnya campuran obat ini adalah campuran eutektik dan bagaimana mengatasi permasalahan tersebut. Untuk screening klinis ini tidak dilakukan dalam praktikum ini karena masih semester 2. Berikutnya, langkah ketiga kita harus memeriksa pemberian bahan. Pemberian bahan diperoleh dari pustaka resmi seperti Farmakope Indonesia. Jadi tuliskan pemberian bahan pada tempat yang tersedia. Berikutnya, kita akan membuat rencana penimbangan. Jadi hitunglah berapa banyak bahan yang akan ditimbang. Ini akan membantu kalian ketika nanti akan merancang cara pembuatannya. Langkah berikutnya, kita akan merancang tahapan pembuatan. Pada tahapan pembuatan ini, tuliskan dengan rinci langkah demi langkah, sehingga kalian dapat membayangkan. Termasuk di dalamnya juga jumlah obat yang ditimbang ataupun diukur. Kemudian setelah selesai melakukan perancangan pembuatan, ya kita akan melakukan kontrol kualitas terhadap sediaan yang kita hasilkan. Lakukan kontrol kualitas secara sederhana, tetapi dapat menjamin kualitas obat yang kita buat.
Langkah terakhir dalam compounding ini adalah menuliskan etiket serta menambahkan label yang memang harus ada. Jadi pada etiket ini tuliskan nama dan aturan pakai sesuai dengan apa yang diminta oleh dokter pada resep. Etiket ini akan ditempelkan pada kemasan obat.